Bagi sobat kanal yang tinggal di perkotaan, apakah kalian masih sering melihat langit biru dalam keseharian kalian? Atau mungkin suatu waktu kalian melihat keluar jendela dan berpikir, ini kabut atau polusi ya? Tampakan langit abu-abu yang kalian lihat kemungkinan adalah polusi udara. Polusi udara tersusun atas kombinasi partikel padat dan gas dari berbagai sumber, baik secara alami maupun buatan manusia. Partikel yang terkandung dalam polusi merupakan salah satu dari jenis polutan di udara. Beberapa komponen polutan, baik dalam bentuk gas dan partikel, dapat berdampak bahaya bagi kesehatan manusia apabila terhirup dan terpapar dalam jangka waktu yang lama. World Health Organization menetapkan polusi udara sebagai ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Secara garis besar, polusi udara dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe berdasarkan lokasinya, yaitu outdoor dan indoor. Polutan outdoor dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti aktivitas industri, bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, insinerator, dan sebagainya. Lokasi geografis dan tata kota turut berpengaruh terhadap keparahan polusi udara yang tercipta. Kemudian, polutan indoor dapat berasal dari aktivitas domestik maupun non-domestik, seperti debu, asap rokok, asap akibat pembakaran bahan bakar padat, atau asap yang berasal dari dapur, dan senyawa organik yang mudah menguap. Polutan dari polusi indoor dapat berupa zat organik, inorganik, biologis, bahkan radioaktif. Kita tentu tahu bahwa inhalasi polutan di atas ambang batas normal dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Hal ini disebabkan karena polutan tersebut mengandung unsur partikel yang bisa masuk ke paru-paru dan akhirnya bersirkulasi di aliran darah. Partikel ini umum disebut dengan istilah particulate matter atau PM. Berdasarkan ukurannya, PM dapat dibagi menjadi PM 2,5 dan PM 10. PM 2,5 dikenal sebagai partikel halus dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Partikel ini dapat berasal dari hasil pembakaran, komponen organik, dan hasil pengolahan baja. Partikel PM 2,5 dapat bersirkulasi hingga 100 sampai 1000 km dan bertahan di udara dalam hitungan hari hingga minggu. Di sisi lain juga terdapat PM10 atau partikel kasar dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer. Komponen partikel dapat bersumber dari debu, serbuk tanaman, spora, dan sebagainya. Partikel PM10 dapat bersirkulasi hingga 1-10 km dan bertahan di udara dalam hitungan menit hingga jam. Semakin kecil partikel, semakin mudah pula partikel tersebut untuk terhirup masuk ke paru-paru dan masuk ke sirkulasi darah. Inhalasi partikel yang sangat kecil dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa menembus sawar darah otak dan menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan. Efek kesehatan dalam jangka pendeknya dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit mata, dan sesak napas. Paparan polusi akan lebih membahayakan bagi individu yang sensitif, seperti orang dengan komorbid permasalahan jantung dan pernapasan, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Sampai sini, Sobat Kanal tentu sudah paham mengenai dampak negatif kesehatan yang ditimbulkan dari polusi udara. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan ini? Sobat Kanal dapat mengetahui jawabannya di Voice of Kanal episode polusi bagian kedua. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang dampak kesehatan dari polusi udara. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.